Shalom adik-adik. Wow, jumpa lagi bersama kita di Jam Kids bersama Kak Brikan dan Kak Joni. Wah, nah kali ini kita akan mulai cerita kita. Betul. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu, Kak. Kak. Ayo Kak Joni. Oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami akan memulaikan episode kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kali ini kita akan mau nyanyi yang tentang anak-anak juga sih. Ya, anak-anak, Kak. Yang mau dengar-dengar. Yang anak-anak yang pintar dan dengar-dengaran sama orang Betul. tua. Kira-kira lagunya apa ya, Kak ya? Judulnya? Anak sekolah minggu. Wah, bener sekali. Langsung aja ya. Oke, musik. Musik. Ayo Kak, kita mau nyanyi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Ayo Kak, lagi. Semangat ya adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Wah, kalau kita jadi anak yang turut sama orang tua, pasti kita akan menerima upah dari... Betul sekali. Dari mana, Kak? Dari Tuhan. Wah. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Masuk surga, nanti Masuk surga, terima upahnya. Lagi. Nanti masuk surga, terima upahnya. Wah, keren sekali. Keren sekali. Kalau kita jadi anak yang baik, takut akan Tuhan, apalagi sama orang tua, Betul. ya pasti kita akan menerima berkat yang melimpah. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang kakak yang inisialnya M. Mau tahu nggak ya ceritanya apa? Ceritanya berbeda loh, Kak, dari yang lain. Wow, kira-kira apa sih, Kak? Tapi ya, sebelum kita dengar cerita nih ya, duduk yang benar, jangan lari-lari, jangan ada yang berisik. Nah, kita fokus mendengarkan cerita dari kakak kita. Mari kita panggil namanya. Hai Kak Miranda. Hai Kak Brikan dan Kak Joni. Hai juga adik-adik yang di rumah. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang anak lembu emas. Tahu nggak? Lagu baru Santu Anak Sekolah Minggu itu masih terkait dengan cerita kakak kali ini loh. Karena lagu itu mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Seperti cerita ini nih. Jadi dulu saat Musa naik ke gunung Sinai untuk berbicara kepada Tuhan, Tuhan saat itu menuliskan 10 perintahnya di 2 loh batu. Nah, tahu nggak saat Musa meninggalkan bangsa Israel dan naik ke gunung Sinai itu, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Ternyata mereka itu seperti apa ya, seperti bosan gitu loh, nggak ada yang memimpin mereka untuk menuju tanah Kanaan. Akhirnya mereka bilang nih kepada Harun, Harun, buatkan kami Allah yang dapat memimpin kami untuk keluar dari tanah Mesir ini dan sampai ke tanah Kanaan, karena Musa lama banget turunnya. Nah, seperti itulah ya kira-kira. Akhirnya Harun mengiyakan permintaan mereka. Dan Harun memerintahkan supaya anting emas dan segala perhiasan yang mereka miliki dijadikan satu. Lalu Harun membuat anak lembu emas dari perhiasan-perhiasan tersebut. Dan dibentuknya anak lembu emas. Lalu bangsa Israel menyembah dan memuja-muja patung itu. Tahu nggak kalau jadi Tuhan pasti sedih, marah banget melihat hal itu. Karena Tuhan tahu, akhirnya Tuhan berbicara nih kepada Musa. Musa, kamu turun. Kamu lihatlah bangsa Israel, apa yang sudah mereka perbuat itu.
mereka membuat patung dari anak lembu emas. Dan mereka memuja menyembah patung itu. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sangat marah dan aku ingin membinasakan mereka semua." Tapi Musa meminta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa bangsa Israel. Akhirnya Musa turun nih dari Gunung Sinai dan melihat dan terdengar banyak puji-pujian sorak-sorai dari bawah itu. Lalu dia bertemu dengan Yosua. Yosua ini berkata kepada Musa, "Aku mendengar suatu nyanyi-nyanyian sorak-sorak peperangan." Tapi kata Musa, "Bukan, aku mendengar itu adalah sorak-sorak yang berbalas-balasan." Dan ternyata setelah mereka mencari tahu dan melihat hal itu, Musa sangat marah besar. Gimana kalau marah? Musa sangat marah karena melihat bangsa Israel yang menyembah patung anak lembu emas itu. Akhirnya 2 loh batu yang dipegang oleh Musa itu dihancurkan, dipecahkan karena saking marahnya Musa itu melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Lalu Musa pergi kepada Harun dan menanyakan, "Apa yang sudah kau perbuat? Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berbuat dosa yang seperti ini yang mendukakan hati Tuhan?" Tetapi apa jawab si Harun? Ternyata Harun berkata, "Mereka yang memaksa aku untuk membuat patung, untuk membuat Allah supaya bisa mereka sembah dan bisa menuntun mereka ke tanah Kanaan." Akhirnya karena Musa marah, Musa mengambil patung itu lalu menghancurkannya, membakarnya sampai tidak ada sisanya. Lalu Musa berkata, "Kalian adalah bangsa yang tegar tengkuk. Untung saja Tuhan masih mengasihi mereka." Jadi mereka tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi adik-adik, kita dari kisah ini harus belajar kalau kita itu harus jadi anak yang taat kepada Tuhan. Kita harus sabar, nggak kayak bangsa Israel nih, nggak sabar banget menunggu Musa 40 hari 40 malam saja sudah membuat yang aneh-aneh. Nah, adik-adik di rumah jangan seperti itu ya. Kita harus sabar. Misalnya nih, kita pingin sesuatu, kita berdoa sama Tuhan, tapi kalau belum dijawab ya kita harus sabar. Kita nggak boleh nih menyembah Allah lain. Kita nggak boleh memuja-muja lain, apalagi sampai membuat patung seperti yang bangsa Israel lakukan. Karena itu sangat membuat hati Tuhan itu sedih. Dan jangan sampai Tuhan menyesal sudah menciptakan kita. Nah, untung saja Tuhan itu punya kasih yang besar. Adik-adik, lagu yang akan dinyanyikan oleh Kak Brikan dan Kak Joni ini akan berkaitan dengan kasih juga loh. Nah, sudah selesai episode hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa mengerti dan memahami. Melalui cerita ini kita bisa belajar untuk lebih taat lagi karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Sampai jumpa adik-adik. Wah, keren banget cerita dari Kak Miranda. Betul. Tapi Kak, ternyata bangsa Israel itu keras kepala juga ya. Oh, keras hati juga. Disuruh nunggu, malah ternyata buat patung. Gimana sih bangsa Israel ini? Seandainya kita saat itu ada di situ, kita tegur lah ya. Betul sekali. Karena kita kan guru-guru sekolah minggu. Wow. Kita akan mengajarkan yang baik, coba. Nah, adik-adik, kalau jadi bangsa Israel pada saat itu gimana lah ya respon adik-adik? Ayo, apakah gimana? ikut juga membuat patung? Capek tahu buat patung. Lebih baik nyembah Tuhan, tinggal berdoa dan minta apa yang kamu minta. Kerja keras adik-adik. Nah, kira-kira kali ini kita akan mau nyanyi yang hurufnya ada 5, Kak. Kira-kira apalah ya? K-A-S-I-H. Kalau dibaca apa, Kak? Kasih. Nah, kita langsung aja. Musik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa?
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti apa Kak? Seperti kasih Yesus. Wah. Nah, adik-adik, cukup sekian ya untuk hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cerita untuk hari ini. Kami sangat bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bye. Sampai jumpa.